Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat kepada Abi Hanif dan Umida selaku pengasuh beserta Direktur Pesantren Superkai melalui Banifida, kepada segenap jajaran pengurus dan teman-teman semua yang sedang berbahagia, semuanya bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillah luar biasa, bersemangat dahsyat. Allahu Akbar. Oke, jadi di sini saya akan meresumsikan kitab Nabi Sulaiman, yaitu tentang cincin sang paduka raja yang hilang. Nah, cincin Nabi Sulaiman menurut sebagian pendapat para ulama itu berasal dari langit, yang turun dari langit, yang memiliki 4 sisi. Sisi pertama bertuliskan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah Muhammadun abduhu wa rasuluh. Sisi kedua bertuliskan Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka man tasya wa tu'izzu man tasya wa tudillu man tasya biyadikal khair. Sisi yang ketiga bertuliskan kullu syai'in halakun illallah, dan sisi yang terakhir atau sisi yang keempat bertuliskan tabarakta ilahi la syarikalah. Nah, jadi cincin Nabi Sulaiman itu sisi dalamnya itu adalah kerajaan atau kehidupan Nabi Sulaiman, yang mana ketika beliau memakai cincin itu maka semuanya meliputi angin, jin, manusia, burung, setan, dan awan itu akan tunduk kepadanya ketika beliau sudah memakai dan duduk di singgasananya. Nah, jadi ada suatu cerita ketika Nabi Sulaiman itu atas izin Allah, Nabi Sulaiman itu berlabuh ke suatu desa atau pulau yang mana di tengah samudra. Kemudian Nabi Sulaiman itu menumpas rajanya dan mengambil segala harta kekayaannya dan menikahi anaknya yang berparas sangat cantik yang tidak ada menandingi kecantikannya pada zaman itu, yang bernama Jarodah. Nah, Jarodah ini sendiri dinikahi oleh Nabi Sulaiman, tapi dia tuh selalu berperasaan sangat sedih. Akhirnya suatu hari Nabi Sulaiman berkata, "Mengapa engkau selalu mencucurkan air mata?" Ia menjawab, "Karena sesungguhnya walaupun engkau telah menikahiku dan aku telah memiliki kerajaan yang lebih agung daripada kerajaanku, tetapi sesungguhnya aku sangat rindu kepada ayahku, kepada kerajaanku dan tanah airku semasa aku kecil sampai aku dibesarkan. Dan jikalau engkau mengizinkan, maka suruhlah atau perintahkanlah setan-setanmu atau para pengikutmu untuk membuatkan patung ayahku agar aku selalu mengingatnya." Kemudian Nabi Sulaiman itu membangun atau membuat patung ayah yang sangat mirip dengan ayah Jarodah, dan Jarodah itu memakaikan atribut dan pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh ayahnya. Nah, pada suatu ketika Asif atau pengawal yang sangat dekat dengan Nabi Sulaiman itu mengadu ke Nabi Sulaiman, "Sesungguhnya rumahmu telah dibuat untuk menyembah selain Allah." Yang mana Jarodah ternyata menyembah patung ayahnya sendiri selama 40 hari. Kemudian Nabi Sulaiman setelah itu mendapatkan azab atas kelakuan istrinya. Akhirnya beliau itu suatu hari ketika beliau menitipkan cincinnya kepada Aminah karena beliau sedang buang hajat, ada seorang setan yang bernama Sokhr al-Marid menyerupai Nabi Sulaiman, kemudian mengambil cincin itu. Ketika Nabi selesai buang hajat, Nabi berkata, "Cincinku, siapa engkau?" Aminah berkata seperti itu karena cincinnya sudah diambil oleh setan itu. Maka Nabi Sulaiman pun mulai saat itu dia dikucilkan, dipukuli, bahkan kepala Nabi Sulaiman diludahi karena semua senegara itu merasa tidak percaya kalau itu Sulaiman. Karena Sulaiman yang palsu atau Sokhr al-Marid, setan itu sudah menduduki singgasana beliau dan memakai cincin, akhirnya semuanya tunduk kepadanya. Nah, akhirnya Nabi Sulaiman pun mengembara ke suatu desa dengan menjadi kuli ikan.
yang mana setiap harinya beliau itu mendapat upah 2 ekor ikan. Yang satu ikan dijual untuk mendapat beberapa potong roti, dan yang satunya pasti beliau makan. Nah, Nabi Sulaiman mendapat cobaan atau ujian dari Allah itu selama 40 hari sesuai yang dilakukan oleh istrinya atau kemusyrikan yang diperbuat oleh istrinya. Maka setelah 40 hari itu Nabi Sulaiman mendapatkan kekuasaannya kembali. Kemudian Nabi Sulaiman itu bertaubat di Padang Sahara atau Gurun Sahara, dan Allah itu menerima taubatnya dan mengembalikan kekuasaannya. Oke, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.